Shalom Bapak Ibu semua, apa kabar? Saat ini saudara dan saya bersama-sama ada di Khotbah Minggu bersama Buksu Willy. Dan tema Khotbah Minggu kali ini adalah kecerdasan buatan versus kecerdasan rohani. Mari kita bahas, apa itu kecerdasan buatan? Lalu apa itu kecerdasan rohani? Kecerdasan buatan adalah kecerdasan yang dibuat oleh manusia sendiri, yaitu berupa teknologi. Sedangkan kecerdasan rohani adalah kecerdasan yang kita peroleh dari Tuhan, yang sering kita sebut hikmat. Nah, kita akan bahas kecerdasan buatan terlebih dahulu. Berbicara tentang kecerdasan buatan, maka kita berbicara tentang teknologi. Nah, teknologi bagai pedang bermata dua. Kehadirannya dapat membawa berbagai manfaat sekaligus bencana, tergantung bagaimana pemakaiannya. Nah, sekarang yang terjadi adalah segala sesuatu mengarah pada otomatisasi yang berujung pada efisiensi, sekaligus disrupsi pada berbagai sektor. Kondisi itu antara lain terjadi pada industri perbankan dan manufaktur. Nah, saat ini kita mengenal istilah terhangat dalam era disrupsi ini, apa yang disebut dengan Artificial Intelligence atau AI atau kecerdasan buatan. Selain AI, machine learning atau kemampuan komputer untuk belajar dari data juga semakin menguatkan dewasa ini punya perkembangan teknologi. Nah, sudah pernahkah Anda tiba-tiba mendapatkan notifikasi tentang rekomendasi restoran terbaik ketika Anda sedang berjalan di sebuah mall? Ya, lazimnya rekomendasi tersebut sesuai dengan cita rasa yang memang Anda sukai hari-hari ini. Yang terjadi bukanlah kebetulan, melainkan lahir dari proses pengumpulan data histori, pencarian Google yang sering Anda lakukan. Teknologi AI lantas memproses informasi makanan yang sering Anda cari di internet maupun dipesan secara daring. Contoh lain, implementasi AI adalah bagaimana situs berita daring yang menampilkan rekomendasi berita sesuai preferensi yang Anda baca. Iklan yang hadir pun bisa disesuaikan dengan kegemaran saudara tersebut. Jika sering membaca berita travel, maka iklan yang akan sering muncul adalah pilihan hotel eksotis atau penerbangan murah ke suatu destinasi dan sebagainya. Bila sering membaca berita properti, maka iklan yang coba dihadirkan tidak akan jauh dari apartemen cicilan ringan, lokasi strategis, dan dekat stasiun dan sebagainya. Di satu sisi, kondisi ini memberi dampak positif. Manusia menjadi dimudahkan untuk menjalani hidup. Ya, kita menjadi tidak perlu repot-repot mengumpulkan brosur atau bahkan mencari atlas atau peta untuk mencari tahu tempatnya ada di mana. Saudara, lewat AI di dalamnya secara cepat dan aktual memberikan informasi banyak hal bagi kita. Namun, teknologi juga dapat memberi kabar buruk bagi sejumlah pihak. Hadirnya AI di bidang call center dan informasi pelanggan contohnya. Sebagai efisiensi tenaga manusia, kini sejumlah perusahaan ternama telah mengganti sistem aduan pelanggan dengan AI. Itu tentunya menimbulkan pengurangan pekerja manusia di berbagai sektor tersebut. Pengangguran baru bisa tercipta dari proses efisiensi itu. Kondisi tergerusnya pekerjaan manusia akibat teknologi ini telah terprediksi pada era revolusi industri 4.0 sekarang ini. Jika dahulu revolusi industri ditandai dengan penemuan mesin uap, sekarang revolusi industri 4.0 ditandai dengan berkembangnya produksi terkoneksi dengan internet. Kecerdasan buatan adalah salah satu bagian di dalamnya. Nah, Bapak Ibu semua, pendiri Forum Ekonomi Dunia Klaus Schwab dalam bukunya The Fourth Industrial Revolution menyatakan bahwa revolusi industri 4.0 secara fundamental dapat mengubah cara manusia hidup, cara manusia bekerja, cara manusia berhubungan satu dengan yang lain. Lebih lanjut, perkembangan AI, robot, dan sejenisnya diprediksi melenyapkan berbagai pekerjaan. Pekerjaan-pekerjaan tersebut utamanya berkaitan dengan frontliner seperti resepsionis, teller bank, pramuniaga retail, dan lain sebagainya. So, manusia, Bapak Ibu semua, kita harus bersiap-siap. Manusia kelak akan lebih sering bertemu dengan mesin dibandingkan tatap muka saat menyetor uang atau membeli makanan siap saji. Meski begitu, mau tidak mau, kehidupan mesti terus berlanjut kan. Perkembangan teknologi yang tak terbendung ini membuat manusia masih adaptif agar tidak terlibas. Penguatan kompetensi pribadi menjadi kunci untuk bertahan pada era disrupsi seperti sekarang ini. Nah, sekarang kita lihat, setelah kita bahas tentang kecerdasan buatan, kita akan bahas sekarang tentang apa itu kecerdasan rohani. Kita mulai dengan melihat apa kata Alkitab. Berkaca dari tren perkembangan AI dewasa ini, ada baiknya kita melihat kembali apa sesungguhnya kata firman Tuhan tentang kondisi tersebut. Amsal 1 ayat ke-7 firman Allah berkata, takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Amsal pasal 1 ayat ke-7 dapat menjadi pedoman utama bagi kita. Bunyi ayat ini, takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Itu berarti segala kemajuan teknologi termasuk AI
harus kembali pada hulunya, yaitu untuk kemuliaan Tuhan. Jangan dipakai untuk kedagingan manusia, untuk emosional, untuk kepentingan pribadi seseorang. Tuhan memberikan hikmat agar manusia memiliki pengetahuan yang berguna untuk membangun kehidupannya, bukan justru menghancurkannya. Karena itulah, setidaknya ada 3 poin penting tentang bagaimana pandangan Alkitab tentang kecerdasan buatan ini. Yang pertama, Tuhan memberikan hikmat kepada manusia agar dapat mengelola apa yang Tuhan ciptakan dan percayakan kepada manusia. Yang kedua, kecerdasan atau pengetahuan yang dimiliki manusia seharusnya bukan saja untuk mengembangkan kehidupan yang berarti bagi manusia itu sendiri, namun juga untuk memulihkan Tuhan sebagai pemberi hikmat. Yang ketiga, dosa membuat kecerdasan atau pengetahuan tidak digunakan manusia untuk tujuan mengelola apa yang Tuhan ciptakan. Hanya penebusan di dalam dan melalui Kristus Yesus sajalah yang membuat manusia dapat kembali menggunakan kecerdasan atau pengetahuan tersebut dengan tepat. AI sebetulnya adalah untuk mendukung manusia lebih kreatif, lebih produktif, dan lebih efektif. Akan tetapi, pengembangannya perlu hati-hati agar jangan sampai manusia yang menciptakannya tidak lagi jadi tuan dan malah dikuasai dan dibatasi oleh apa yang dibuatnya sendiri. Sebagai orang Kristen, kita tidak perlu menolak perkembangan AI. Sebab manusia diciptakan Tuhan dengan kemampuan untuk beradaptasi dan bertahan menghadapi ancaman melebihi perkembangan AI itu sendiri. Sehebat-hebatnya perkembangan AI tidak dapat menghancurkan sejarah kehidupan manusia yang sudah beribu-ribu tahun lamanya. Toh AI pun sejatinya dapat dipakai untuk meningkatkan kualitas ibadah kita di gereja sebenarnya. Misalnya, penempatan sensor-sensor di ruang ibadah untuk mengamati kondisi ibadah jemaat dalam rangka membantu pencahayaan, suhu pendingin udara maupun tata suara sesuai kebutuhan. Selain itu, AI juga bisa diterapkan untuk menampilkan ayat Alkitab sesuai konteks khotbah di layar monitor maupun kemudahan mengabsensi jemaat dengan CCTV, pengenal wajah yang tersambung ke database jemaat. Baiklah, itu beberapa hal tentang pandangan Alkitab terhadap AI itu. Nah, sekarang kita akan bahas tentang apa itu kecerdasan rohani yang sebenarnya. Saudara, kecerdasan rohani itu sumbernya dari Tuhan. Kecerdasan rohani didapatkan melalui hubungan yang dekat dengan Tuhan. Diperoleh dengan mengasah hati agar peka kepada apa yang menjadi kehendak Allah. Kecerdasan rohani berupa hikmat Tuhan diperoleh dengan memintanya kepada Tuhan melalui doa. Lebih hebat mana? Kecerdasan buatan manusia atau kecerdasan rohani? Jawabannya jelas kecerdasan rohani. Karena itu sumbernya dari Tuhan. Amin. Yaitu hikmat. Hikmat surgawi yang berasal dari Tuhan memampukan kita bertindak bijak dan tepat sebagaimana mestinya yang Allah kehendaki. AI itu baik, tapi pada waktu kita menggunakan, kita gunakan dengan akal manusiawi kita, itu sangat berbahaya. Makanya harusnya kita jadi tuan, bisa-bisa jadi budak daripada teknologi AI itu sendiri. Itulah sebabnya kita perlu cerdas secara rohani agar kehendak Allah menjadi nyata dalam hidup kita. Jika kita berhikmat, maka Tuhan yang memimpin kita untuk mengambil keputusan untuk bijaksana menghadapi segalanya. Amin. Dan bila kehendak Allah tergenapi dalam hidup kita, itulah sukses yang sebenarnya. Boleh katakan amin. Yakobus 1 ayat 5 firman Allah berkata, tetapi apabila di antara kamu ada yang berkekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Allah yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit, maka hal itu akan diberikan kepadanya. Saudara, kecerdasan intelek memang penting. Memang menjadi keinginan banyak orang juga. Karena dianggap sebagai cara ampuh untuk hidup sukses katanya. Pendapat ini ada benarnya, tapi tidak selalu benar. Ada orang yang kecerdasan inteleknya biasa dan datar-datar saja tuh. Namun sukses juga dalam hidupnya. Sebenarnya ada banyak faktor yang menentukan kesuksesan seseorang. Kecerdasan bukan hanya terletak pada intelek saja, tapi juga pada kecerdasan emosi, yaitu kematangan hati. Cerdas hati membuat orang mampu mengendalikan dan membawa diri. Tentu ini pun sangat dibutuhkan dalam membangun relasi dengan orang lain yang ujung-ujungnya dapat merupakan jembatan sukses. Dan yang paling menentukan sebenarnya adalah kecerdasan rohani, yaitu cerdas dan berhikmat yang diberikan oleh Tuhan. Kecerdasan rohani dapat bertumbuh karena kedekatan kita dengan Tuhan. So, kalau mau betul-betul sukses, ya boleh punya kecerdasan intelek, boleh kita jago dalam sekolah, studi, kita boleh punya karakter yang baik. Tapi yang paling penting adalah kecerdasan rohani, yaitu hikmat. Maka kita akan berjalan dalam kebenaran firman Allah. Boleh katakan amin. Kecerdasan rohani merupakan potensi atau kekuatan yang amat kuat dalam hidup sebenarnya. Cerdas rohani memberikan ketenangan hati dan ketenteraman jiwa, serta kesegaran fisik juga. Oleh sebab itu, sangat perlu kecerdasan rohani.
penting memiliki hikmat dari Allah untuk menjalani hidup ini. Jadi langkah demi langkah kita berjalan dalam kebenaran. Katakan amin. Amsal 2 ayat ke-10 dan ke-11. Karena hikmat akan masuk ke dalam hatimu dan pengetahuan akan menyenangkan jiwamu. Kebijaksanaan akan memelihara engkau dan kepandaian akan menjaga engkau. Lihat, hikmat akan masuk ke dalam hatimu. Saudara, bicara hikmat itu kecerdasan secara rohani. Dan pengetahuan akan menyenangkan jiwamu. Pengetahuan itu bisa kecerdasan rohani, bisa kecerdasan daripada buatan, yaitu manusia. Jadi Tuhan bisa memberikan itu kepada kita. Agar kita berhikmat, lalu kita pun bisa belajar tentunya. Lalu kita bisa kreat menciptakan sesuatu. Tapi ingat, ayat 11 dikatakan, kebijaksanaan akan memelihara engkau. Artinya hikmat juga lah yang memberikan kita kebijaksanaan. Nah, itulah yang memelihara hidup kita. So, kepandaian juga akan menjaga engkau. Itu artinya dengan berhikmat kita menjadi cerdas secara rohani. Ini penting. Katakan amin. Nah, saudara, secara umum hikmat itu bahasa Inggrisnya wisdom, yang artinya suatu pengertian dan pemahaman yang dalam mengenai orang, barang, kejadian atau situasi yang menghasilkan kemampuan untuk menerapkan persepsi, penilaian dan perbuatan sesuai pengertian tersebut. Hikmat adalah hal yang sangat penting yang harus dimiliki oleh setiap anak Tuhan, karena hikmat lebih berharga daripada permata. Apapun yang diinginkan orang tidak dapat menyamainya. Amin. Amsal 4 ayat ke-11. So, dengan hikmat orang dimampukan untuk membuat keputusan yang benar, dapat membedakan mana yang baik, mana yang jahat, mana yang harus dilakukan dan mana yang tidak boleh dilakukan. Ayo kita bahas tentang Daud. Daud adalah contoh orang yang penuh hikmat, yang punya kecerdasan rohani yang luar biasa. Karena hikmatnya inilah, Daud mampu menjadi pemimpin yang benar-benar dikagumi oleh rakyatnya. Seperti ada tertulis 2 Samuel 14 ayat ke-17. Juga hambamu ini berpikir perkataan Tuanku Raja tentulah akan menenangkan hati. Sebab seperti malaikat Allah, demikianlah Tuanku Raja yang dapat membeda-bedakan apa yang baik dan jahat. Dan Tuhan Allahmu kiranya menyertai Tuanku. Saudara lihat, hikmat mulai berkembang di dalam diri seorang Daud sejak ia masih muda. Kala ia berada di padang menggembalakan kawanan domba, disitulah Daud banyak belajar tentang bagaimana harus memimpin, membimbing, dan menuntun domba-dombanya. Tertulis di Mazmur 78 ayat ke-72. Ia menggembalakan mereka dengan ketulusan hatinya dan menuntun mereka dengan kecakapan tangannya. Begitu pula saat melayani di istana Saul. Dengan hikmat yang dimiliki, Daud mampu mengerjakan semua tugas yang dipercayakan kepadanya dengan sangat baik. So, pertanyaannya muncul nih, dari manakah Daud beroleh hikmat? Hikmat yang dimiliki seorang Daud adalah buah dari persekutuannya yang karib dengan Tuhan dan ketekunannya dalam merenungkan firman Tuhan di sepanjang hidupnya. Katakan amin. Nah, saudara, kita bahas sekali lagi. Amsal 8 ayat ke-11. Karena hikmat lebih berharga daripada permata. Apapun yang diinginkan orang tidak dapat menyamainya. Kita lihat permata. Permata adalah salah satu benda berharga yang didamba-dambakan oleh semua orang. Atau bahkan bisa jadi dimiliki oleh orang-orang yang punya uang tentunya. Tak ada yang bisa menolak bahwa betapa istimewanya batu yang satu ini. Batu permata ini bahkan ada di posisi teratas sebagai mineral yang sangat murni dan sangat mahal tentunya. Bagaimana tidak? Benda ini tidak saja indah, tetapi juga menjadi ukuran kekayaan di kalangan masyarakat dan sebagainya. Saudara, Amsal 8 ayat 11 ini adalah tulisan dari Raja Salomo, raja terkaya yang pernah ada, dan kekayaan bersih Salomo konon berjumlah lebih dari 2 triliun dolar Amerika Serikat. Tentu Raja Salomo mempunyai permata yang tidak terhingga banyaknya. Permata itu berharga benar. Tapi Salomo yang kaya ini justru mengatakan bahwa ada sesuatu yang lebih berharga dari permata. Salomo mengatakan hikmat itu lebih berharga daripada permata. Itu tidak berarti bahwa Salomo menganggap sepele nilai permata. Karena hikmat lebih berharga daripada permata. Apapun yang diinginkan orang tidak dapat menyamainya. Amin. Sesuatu yang jauh lebih penting dari permata, kemewahan dan kekayaan. Apa itu? Hikmat. Amin. Hikmat adalah kebijaksanaan, kemampuan untuk hidup bijaksana, dan akan selalu belajar dari setiap langkah. Hikmat adalah sebuah bentuk pengenalan akan Tuhan dan hidup dalam pengendalian Tuhan, dan memiliki kemampuan untuk membedakan hal yang baik dan buruk, yang mana yang paling berharga untuk diperoleh dan mana yang tidak. Hikmat tidak sama dengan kecerdasan buatan. Orang dengan indeks prestasi tinggi, punya banyak gelar, dan setinggi langit sekalipun, tidak menjamin bahwa mereka punya hikmat dalam hidupnya. Kita bisa membeli permata atau batu mulia lainnya yang paling indah, yang paling mahal jika kita punya uang yang cukup untuk itu kapan saja. Tetapi dalam sekejap mata pun, harta itu termasuk permata itu dapat lenyap, hilang total. Saudara, hikmat dibutuhkan untuk dapat menyikapi pelajaran kehidupan. Kehidupan sering tampak tidak bersahabat.
namun dengan hikmat kita bisa menghadapi. Sehingga kehidupan yang sulit justru dapat Tuhan pakai untuk memperbarui karakter kita untuk menjadi lebih baik. Hidup ini tidak cukup dihadapi hanya dengan kecerdasan buatan atau sekedar pintar saja, tapi perlu kecerdasan rohani, yaitu hikmat. Banyak orang cerdas otaknya, tetapi tidak cerdas hatinya dan tidak baik karakternya. Tidak cerdas secara rohani. Orang-orang seperti ini banyak yang gagal dalam hidupnya. Sebaliknya, banyak orang yang tampak biasa-biasa saja dan mungkin tidak menonjol. Tetapi karena memiliki hikmat, kecerdasan rohani, maka dia berhasil dalam hidupnya. Hikmat tersebut datangnya dari Tuhan. Katakan amin. Orang yang bersandar dan taat kepada Tuhan akan lebih berhikmat. Lihat Daniel yang tinggal di istana raja. Hikmat dan kecerdasannya 10 kali lebih tinggi dibandingkan dengan pegawai lain di istana. Daniel taat dan berkomitmen kepada Tuhan. Itulah awal hikmatnya Daniel. Berdoalah dan peroleh hikmat dari Tuhan. Karena Tuhanlah sumber hikmat yang sesungguhnya. Hikmat Tuhanlah yang membuat kita lebih bijak, lebih cerdas, dan hidup kita berhasil. Katakan amin. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan buat hari ini. Kami belajar tentang kecerdasan buatan manusia yang tidak ada apa-apanya dibanding dengan kecerdasan rohani yang datangnya dari Tuhan, yaitu hikmat. Bapa, kami berdoa dalam nama Yesus. Berikan kami hikmat. Kami mau hidup takut akan Tuhan. Kami mau bangun persekutuan yang intim dengan Tuhan. Kami mau seperti Daud. Dari situlah Tuhan akan memperbaharui kehidupan kami. Tuhan akan menambah-dambakan talenta kepada kami agar kami hidup berjalan dalam kebenaran. Dan kami percaya apa saja yang bisa kami lakukan bisa berhasil karena kami hidup takut akan Tuhan. Berikan hikmat kepada kami agar kami bisa menghadapi berbagai masalah dan persoalan dalam hidup ini dengan hikmat yang datangnya dari Tuhan. Hikmat lebih berharga dari permata sekalipun. Terima kasih Tuhan, ini doa kami. Kami bersyukur buat kebaikan Tuhan, buat berkat Tuhan, buat pertolongan Tuhan yang selalu baru setiap hari kepada kami. Terpujilah nama Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.